Di saat waktu ini, waktu yang tepat untuk stop jangkrik pada burung murai batu yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu kapan sih murai batu itu stop jangkrik dan ini batasannya. Pada burung, kita lihat kondisi pada burung itu memang mempunyai karakter yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan si A dan si B. Setidaknya kita harus mengenali pada kondisi burung yang kita rawat. Yang kita kenali yaitu saat over birahi. Pada burung kadang terlalu over birahinya itu ditandai yaitu contohnya burung sering ngeplay, berlebihan, buka ekor, kadang ekor putih itu nampak, bulu kapas putih yang di ekor itu loh, yang atas itu nampak. Dan kadang gini loh, pada burung itu kayak ngeriwik keras, itu bisa saja terlalu birahi, teman-teman. Kadang bisa saja seperti itu. Dan kadang diimbangi dengan bongkar isian tapi suara pelan, dan burung sering nabrak-nabrak sangkar, itu bisa mengindikasikan over emosi juga terlalu birahi, tergantung pada burungnya. Hal lain yang kita kenali yaitu mulai dari kotorannya juga. Kotorannya itu kelihatan bau lembek, itu tentu menandakan pencernaan pada burung itu kurang bagus. Di antaranya itu, dan itu akan membuat metabolisme terganggu di burung. Tentu pada burung tentu penumpukan protein yang berlebihan pada burung akhirnya menyebabkan kotorannya jadi lembek, teman-teman. Tapi bisa juga pada burung itu karena penjemuran terlalu lama, itu bisa juga kotoran jadi lembek dan cair akibat burung sering minum banyak, teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan karena apa dulu lembeknya. Kalau hariannya tidak dijemur atau jemurnya tipis tetapi pada burung ini lembek, itu bisa dipastikan terlalu banyak extra fooding. Jadi pencernaannya kurang bagus. Jadi untuk jangkrik gimana, Mas? Ya harus disesuaikan. Bisa 0 extra fooding dulu atau pengurangan dulu, tergantung pada burungnya. Jadi pemberawatan ini sangat diperlukan untuk menganalisa pada burung ini, di mana perawatan yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa juga pangkas kayak gitu, misalkan dari 5 jadi 3, itu yang memang harus kita lakukan. Misalkan dalam 1 minggu sekali, misalkan Senin, tidak usah kita beri EF, itu juga bagus, teman-teman. Yang hal lain yang ketiga yaitu burung galak. Burung galak dan over emosi ini sering terjadi. Kelebihan extra fooding yang mungkin dengan full EF itu juga sangat pengaruh pada burung. Atau bisa juga ini karena kekurangan extra fooding. Jadi hampir-hampir sama, teman-teman. Kadang kalau kekurangan extra fooding atau jangkrik itu atau F lainnya, kadang pada burung malah galak, kadang malah matoki tangan kalau kita masuk. Kayak itu jenis-jenis burung yang jinak. Bisa juga karena kelowo kelebihan extra fooding, yaitu efeknya ya seperti itu. Kadang hampir sama, tetapi kita harus meneliti. Ya namanya kita merawat pada burung itu tidak langsung kita meneliti ini A, B, C langsung bisa, enggak, teman-teman. Perlu waktu, teman-teman. Dan kebiasaan pada burung ini juga agresif, tidak jalan di lapangan, nyeblak-nyeblak, bahkan loncat-loncat, bahkan nabrak-nabrak seperti itu. Bongkar isian tapi suaranya pelan kayak merayu gitu. Solusi dari hal ini bisa kita lakukan yaitu hal-hal sesuaikan pada burung itu sendiri. Kadang juga kita memberi solusi pada burung, kadang kondisi mabung itu bisa juga harus dikurangi extra foodingnya, itu harus stop jangkriknya. Jadi banyak faktor penyebabnya, teman-teman. Jadi
hal lain yaitu yang kita lakukan yaitu melihat kondisi. Jika saat nabung kadang ada yang mintanya 0 EF atau harus mengurangi extra voting pada burung tersebut. Jadi banyak kendala yang terjadi. Apa solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama, menganalisa kondisi pada burungnya. Kalau bulu siset kayak gini ya insya Allah aman teman-teman. Jadi perlunya kita umbar juga untuk mengetahui sebelum kita 0 extra fooding atau stop jangkrik. Itu harus kita lihat. Jika kita stop jangkriknya itu burung malah kurang bagus atau malah ngembang, kadang malah nyekukruk, ya jangan di stop, tetapi dikurangi. Jadi porsi yang kita kurangi dikit atau bertahap dulu teman-teman. Jadi tidak langsung instan dikurangi dari 5 langsung 0, jangan. Solusi yang dapat saya lakukan yaitu pertama, yaitu setelah kita stop jangkrik, yaitu mengumbar atau bisa mengurangi jangkrik. Tidak harus stop jangkrik, tetapi bisa mengurangi. Jadi mengurangi, tetapi kita penambahan umbaran. Kita umbar misalkan seminggu 3 kali hanya taruh umbaran, dan mandi misalkan seminggu sekali ataupun 2 kali. Hal lain harian coba teman-teman ablak aja. Tetapi ablak gini teman-teman, di ruangan tertentu ya, jangan mendengar murai atau melihat masteran dulu. Untuk sementara waktu seperti itu. Pastikan juga beri vitamin kayak Vitacik atau vitamin lainnya yang kira-kira teman-teman cocok lah. Kalau saya utamanya ya tetap Vitacik teman-teman. Vitamin yang saya lakukan ya seperti itu. Jadi ablak aja harian dulu gimana pada burung seminggu ada perubahan apa enggak kayak gitu. Kadang cuaca dingin ya bisa ngembang. Kadang pada burung itu kekurangan panas atau gimana, itu bisa juga jangkrik diberi jahe kayak gitu, kunyit, kencur untuk pencernaannya. Itu sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman harus menganalisa kapan harus stop jangkrik, dan itu sangat diperlukan pada burung. Misalkan habis kita lombakan, itu biasanya kan teman-teman saat lomba tentu disetting hari H atau hari H-3 dan sebagainya. Tentu extra fooding kan kita naikkan. Nah ini berisiko nanti penumpukan pada burung akan over. Nah itu gunanya setelah 1 hari setelah lomba baru kita 0 extra fooding atau diberi atau dipangkas dari harian misalkan 5 jadi 3 atau 2 hanya waktu 1 hari aja setelah lomba. Selanjutnya hari kedua tetap kita beri pakan extra fooding biasanya. Bisa juga penerapan extra fooding itu bisa dilakukan tanpa stop jangkrik, itu bisa dilakukan waktu pagi. Coba teman-teman lakukan waktu pagi hari, misalkan pagi aja, sore tidak usah diberi jangkrik, itu juga bisa teman-teman. Jadi sesuaikan pada burung, dan teman-teman semoga burungnya tetap stabil, sehat selalu, dan teman-teman nantinya dapat burung yang sesuai keinginan teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan segera terkabul. Berbagimu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.